Ya, kalau mungkin dengan penjelasan Pak Putu tentang elemen-elemen itu sudah cukup jelas. Nah, mungkin eh, saya ingin tahu mengenai cerita Pak Putu dahulu. Kan saya pernah mendengar juga dari teman-teman mungkin di masyarakat di sini kalau Pak Putu dulu sempat tidak bisa berjalan, terus kemudian akhirnya bisa berjalan. Itu gimana sih ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan mendetail nih bagi para teman-teman yang mungkin mempunyai keterbatasan itu, jadi kan mereka bisa mencontoh atau memiliki harapan lah. Kalau penjelasan saya dari awal melakukan yoga, saya belum dapat pembinaan, tidak mengerti bagaimana cara, hanya duduk diam dan mohon. Setelah saya dibina, sehingga dikasih tahulah saya cara yoga. Yoga baik pertama memanggil saudara empat untuk menyatu dalam tubuh, dan biar energi Pancodewata ada dalam tubuh hidup. Tapi kedua, kita tidak lepas dari kalau di alam orang tua, ayah dan ibu. Kalau di dunia, akasa pertiwi, atas dan bawah, itulah gurunya, orang tuanya dunia. Iya, iya. Nah, terus juga kita mohon kepada beliau supaya tetap mendukung apa yang kita inginkan. Ya. Setelah itu yang ketiga, tanpa tiga elemen ini kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, karena unsur elemen api, air, dan angin itu yang selalu menyelimuti tubuh kita, tubuh semua manusia dalam kehidupan. Sehingga yang mengendalikan pikiran kalau di agama Hindu Siwa, Brahma, Wisnu. Itu. Iya. Sehingga Siwa itu harus ditaruh di tengah-tengah, karena dia bisa ke atas dan bisa ke bawah, termasuk ke samping pun gampang. Iya, iya. Yang di samping itulah Siwa, Wisnu dan Brahma. Tangan kanan dan kiri itu adalah api dan air. Siwa adalah angin baik itu sama dengan tenaga, power. Oke, jadi Tanpa kita punya pikiran untuk melakukan apa-apa, kita tidak akan melakukan apa-apa. Sehingga pikiranlah yang dulu mengarahkan kita. Akhirnya kita berkata dengan sesama. Kalau pikiran dan kataan itu sudah baik diterima oleh seseorang, lalu disertai dengan perbuatan. Itulah unsurnya tiga elemen Trimurti. Berpikirlah yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Karena semua itu kita sudah lakukan, sehingga kita akan jadi aman. Terserah orang yang lain mau meniru, mau enggak apa. Baik yang keempat, kita mohon kepada Sang Pencipta pertama, karena yang penciptalah yang berhak menghidupkan semua ciptaannya beliau. Mohon pada Sang Pencipta, juga keduanya mohon pada Trimurti supaya siap mengendalikan kita. Juga mohon pada das 10 elemen atau 10 energi itu, juga dikategorikan 10 cakra dalam satu alam kita,
supaya itu bisa menyatu dalam tubuh sehingga hiduplah segala yang ada dalam tubuh, tumbuhlah yang ada dalam tubuh, karena badan kita ini terdiri dari apa yang Anda lihat di alam adalah pada tubuh kita. Salah satu itu tidak normal menyebabkan kita sakit. Jadi mirip seperti makrokosmos dan mikrokosmos itu ya, seperti Ya itu umumnya ya. ilmuwan yang berdasarkan sekolah pengetahuan formal, karena saya tidak berpengetahuan formal, akhirnya saya hanya meneliti semua dengan cara saya Otodidak. sendiri. Cara sendiri, otodidak. Termasuk obat-obat pun sudah disiapkan di alam dan sudah ada di badan. Iya, iya, iya. Jadi segala penyakit itu pasti ada obatnya berarti ya. Ya pasti ada obatnya untuk menghilangkan, untuk menormalkan, bukan menyembuhkan. Kalau luka baru menyembuhkan. Ya menarik Pak Putu. Saya ingin memperdalam lagi. Jadi setelah Pak Putu melakukan yoga walaupun dengan kondisi seadanya, bagaimana sih perubahan-perubahan yang ada setiap harinya itu sampai Pak Putu bisa normal dan berjalan, bahkan bisa sampai saat ini menolong orang. Gimana sih perubahan-perubahannya itu? Kalau perubahannya setiap hari ada perubahan, setiap hari ada perubahan, karena setiap saya melakukan itu pun ada ujiannya. Diujilah saya dengan cara apapun oleh Sang Pencipta, mungkin saya tidak tahu. Iya, Tapi iya. saya karena tempatnya seperti ini tidak baik, sampai semut masuk ke seluruh badan, sampai mau rasanya menggigit mata, tapi mata terpejam, tak mungkin dia bisa masuk. Sampai telinga, seolah-olah semut itu masuk ke telinga saya karena saking ikhlasnya, bukan pasrah, Iya. saking ikhlasnya, karena saya betul-betul ingin tahu dengan diri saya sendiri, mohon pada Sang Pencipta supaya diberitahu untuk mengatasi apapun cobaan-cobaan itu. Akhirnya saya bisa melewati cobaan-cobaan yang ada, Dan akhirnya bisa berjalan. ya, saya bisa berjalan. Saya sambil yoga, sambil belajar membuat sesuatu. Awalnya kalau mematung itu saya awalnya pakai umbi ketela. Umbi ketela. Ya, umbi ketela. Umbi ketela jalar itu saya ambil pada saat saya jadi pengembala. Saya korek dengan arit, sabit, dan saya bentuk. Akhirnya sudah termasuk baik. Akhirnya patung itu pun saya makan karena lapar. Iya, iya, iya. Itu saya manfaatkan dan makan karena lapar. Dan memang itu tidak seperti sekarang lah, kondisinya lebih buruk dari sekarang. Iya, iya. Begini Pak Putu, dari kemarin saya kan selalu melihat turis asing yang datang ke sini. Mungkin mereka ada yang memiliki keluhan atau mungkin hanya sekedar refleksi atau bagaimana. Nah, pada cerita pertama kali Pak Putu menolong seseorang itu, apakah bule atau turis asing, apakah orang lokal tuh? Mungkin Pak Putu bisa menjelaskan dahulu sebelum sampai saat ini. Ya, kalau masalah saya memulai mengawali pekerjaan ini karena saya tidak bisa memberi bekal sekolah anak, kita suruh dapur. Karena pada saat itu saya mencari kembang
dan dijual tidak dapat kembang, akhirnya tidak bisa menjual, tidak dapat uang. Kalau karena ingin tahu, mari saya tunjukkan tempat saya yang pertama kali menolong orang. Iya. Boleh Pak Putu. Pada waktu saya tidak bisa memberi bekal sekolah anak, tidak dapat jual rumah, saya tertidur di sini dan mimpi Sang Pencipta membisikkan di telinga saya tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini. Besoknya akhirnya saya tetap diam di tempat ini. Datanglah orang lokal ke sini dengan 4 orang yang minta tolong dengan saya hanya 1, tapi yang 3 itu mendukung dia supaya sampai ke tempat saya ini. Dia orang lokal, masih dalam satu perbekal di sini, tapi saya tidak mengenal dia. Dia bertanya pada saya, inilah benar tempatnya Pak Putu Puspo? Ya, saya bilang benar. Dia bertanya di mana dia, saya tidak berani mengakui diri saya Putu Puspo. Akhirnya saya menipu dia, membohongi dia, karena dia sakit. Saya takut saya dituduh bikin dia sakit, karena dia cerita dia dapat mimpi untuk minta tolong ke sini. Akhirnya baru saya mengakui bahwa diri saya lah yang bernama Putu Puspo. Ya. Lalu Mulai saat itulah dia berbicara. Saya minta tolong pada Pak Putu karena saya lumpuh kedua belah kaki dan divonis operasi, tidak punya uang untuk bayar operasi. Pada tahun 20 tahun yang lalu itu 20 tahun yang lalu. dia bayar operasi katanya 25 juta. 20 tahun yang lalu, 25 juta. Lalu 25 juta karena lumpuh kedua belah kakinya. Akhirnya dia ke sini, saya pun tidak siap dengan tidak ada prasarana untuk menolongnya. Akhirnya saya larilah ke dapur mengambil sisa minyak goreng yang dipakai oleh istri saya. Hanya dengan minyak goreng sisa. Ya, itu minyak goreng itu cuman saya punya inisiatif supaya enggak minyak goreng tok, saya ambillah abu bakar di dalam dapur dan ambil garam, yang itu saya pakai memijat kakinya, kedua belah kakinya saja. Belum, tidak ada yang saya ambil selain hanya dua belah kakinya itu saja. Hanya kaki. Ya, caranya pun saya kurang mengerti bagaimana arusnya. Saya hanya ambil keseluruhan, setelah ambil baru saya gerakkan aja. Begitu saya gerakkan ada suara seperti tulang patah. Tulang patah. Ya, seperti tulang patah, tapi saya pun terkejut. Akhirnya saya tanya pada dia, bagaimana rasanya setelah ada bunyi? Dia bilang dingin. Dingin. Ya, dingin ya berarti tidak patah itu. Kalau dingin tidak patah berarti aliran yang tersambung. Oh, seperti itu. Akhirnya saya ambil lagi satunya, toh juga sama seperti itu, dan saya gerakkan juga
juga ada suara seperti tulang patah. Oh ya. Juga lagi saya bertanya bagaimana caranya, rasanya setelah ada bunyi itu, dia bilang dingin. Nah, sama-sama dingin kedua belah kakinya itu di pangkal pahanya. Jadi tidak ada yang patah artinya. Berarti tidak ada yang patah. Hmm. Akhirnya karena saya sudah merasa cukup pertolongan saya suruh dia ngecek. Dia ngecek, saya suruh dia bangun di depan saya. Coba Anda bangun, bagaimana rasanya, apa mampu Anda bangun, apa tidak. Akhirnya teman-temannya yang mendukung tadinya mengambil tangannya untuk membantu dia bangun. Akhirnya dia tidak mau, jangan. Saya sudah tidak ada rasa keluhan. Akhirnya bangun dia sendiri. Bangun sendiri, belum cukup juga saya rasa. Saya suruh dia turun dari tangga ini. Coba Anda turun sampai di bawah gimana. Jadi temannya mau mendukung, bukan tidak dikasih. Karena dia sudah merasa bebas dari, mungkin dia sendiri merasakan sudah normal. Tidak lumpuh lagi. Ya, tidak lumpuh lagi. Akhirnya dia turun tanpa didukung oleh temannya. Sudah itu saya suruh dia berjalan di halaman. Akhirnya dia berjalannya keluar ke jalanan, temannya karena dia sudah dilihat agak normal, dia tidak mengikuti lagi. Akhirnya sampai dia tuh berjalan jauh ke depan pura yang pertama yang di sebelah timur. Iya ya. Akhirnya saya suruh temannya lihat dari sini, lihat dari luar. Oh, dia bilang dia udah jauh di utara. Ya biarkan saja, nanti dia pasti kembali. Kembalilah dia. Hanya seperti itulah awalnya saya merasa ada tugas melakukan pertolongan ini. Oh ya. Jadi setelah saat itu dia tidak pernah kembali dan sampai sekarang sudah Tidak pernah ke sini normal lagi sampai sekarang. Saya hanya bertanya dengan tetangganya, bukan dengan dia. Saya berlewat ke tempatnya dia tuh yang namanya di Mawang. Saya bertanya dengan tetangganya, gimana si Anu, gimana keadaannya. Akhirnya pada saat saya menolong temannya, dia datang membawa perlengkapan bekerja dan mengembalikan pada orang itu. Ya, sanalah saya tahu bahwa dia sudah sehat. Saya tanya kenapa tidak pernah datang lagi. Oh, saya sudah sehat, saya sibuk cari makan. Buat apa saya ke sana, kan tidak perlu. Akhirnya karena saya di sana, dia lagi minta tolong lagi sekali, disertai dengan memijat istrinya. Hanya itu aja, sampai sekarang pun dia masih beraktivitas